Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftah lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita lantunkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa beliau dan juga beserta para sahabat beliau. Kita bisa menikmati dan merasakan betapa manisnya menjadi seorang muslim. Para ikhwah sekalian, penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dalam membaca dan menelaah kitab Al-Khulasah fi Ushulil Fiqh. Sebagaimana jadwal kita biasa setiap hari Jumat sore dan juga Sabtu sore membahas kitab Al-Khulasah fi Ushul Fiqh, dan kita telah sampai ke pembahasan Hujjiyatul Ijma'. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah, Hujjiyatul Ijma'. Kita telah membahas pengertian ijma', lalu syarat-syarat ijma' itu apa saja, dan juga apa dalil ijma'. Ya, dan insyaallah hari ini kita akan membahas selanjutnya, yaitu kehujjiahan ijma'. Sebentar. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, hujjiyatul ijma'. Yu'tabarul ijma' min aqwa wa ahammi al-hujaji syar'iyyah. Ijma' itu dikatakan sebagai salah satu hujjah syar'iyyah yang paling penting dan yang paling kuat. Kenapa? Li'annahu ma'sumun 'anil khata'. Karena ijma' itu terjaga dari kesalahan. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah wa huwa alladhi waqafa fi wajhil muharrifin wal mubtilin alladhi hawalu ta'wilan nusus wal khuruji biha 'anil zahiriha. Dan ijma' itu seperti tembok yang berdiri berhadap-hadapan dengan muharrifin, orang-orang yang suka mentahrif, mengotak-atik aturan syariat seenaknya, yang berusaha untuk mentafsirkan dalil-dalil syar'i sesuai nafsu mereka dan keluar dari makna zahirnya. Walaula al-ijma'u laqama katsirun mimman dzakarna min ashabil ahwa'i bi ta'wilin nususi wa hamalaha ala jahlihim wa syahawatihim wa ahwa'ihim. Jikalah bukan karena ijma', maka akan banyak orang-orang dari pengikut hawa nafsu yang berusaha untuk menafsirkan dalil-dalil syar'i dan mereka tafsirkan sesuai hawa nafsu mereka. Wal iyadu billah. Jadi Syekh Hasan Haito mengatakan di sini ijma' ini fungsinya dalam syariat Islam itu luar biasa. Ya. Karena dia seperti tembok kokoh yang berdiri menghalangi nafsu syahwat dari para orang-orang seperti kalangan liberalis dan orientalis yang mereka ingin mengotak-atik hukum syariat Islam atau ingin merubah-rubah atau menafsirkan seenaknya dalil-dalil syariat
sesuai hawa nafsu mereka untuk melegalisasi pemahaman sesat mereka. Maka di sana ada ijma'. Walidzalika wajadna ashabal ahwa yahmiluna 'alal ijma'i hamlatan ashwa' min ajli tahtimi hadzal husnil hasin wasuri lil Islam liyasilu ila ma'aribihim. Lalu beliau mengatakan, oleh karena itu kita banyak jumpai para pengikut hawa nafsu itu memandang ijma' seperti tidak ada qimahnya. Mereka berusaha untuk membuat ijma' itu tidak ada nilainya. Berusaha untuk meragukan bahwasanya ijma' itu bukanlah hujjah yang dijadikan berhujjah dalam Islam. Sehingga mereka berusaha untuk apa? Tahtim, untuk menghancurkan bangunan ijma' itu. Ya, supaya apa? Kalau mereka berhasil menghancurkan tembok kokoh itu, maka mereka bisa melakukan apa yang mereka mau gitu. Liyasilu ila ma'aribihim. Ya, yang nanti dengan hancurnya ijma', tembok kokoh yang bernama ijma', mereka akan bisa sampai kepada kepentingan mereka, yaitu mengotak-atik syariat, menafsirkan dalil-dalil syar'i sesuai hawa nafsu mereka. Begitu. Walaqad sarraha ahaduhum walau aradtu an usammihi la sammaitu mashhuran fi ba'di kutubihi bi annahu yuridu tahtimal ijma'i min ajli al-wusul ila ghayatihi wa ma'aribihi. Lalu Syekh Hasan Haito mengatakan, dan ada salah seorang dari pengikut hawa nafsu itu, ya bisa kita katakan mereka dia orientalis atau liberalis, itu dengan terang-terangan menulis dalam bukunya, seandainya aku mau sebutkan namanya, maka aku sebutkan nama orang itu, kata Syekh Hasan Haito. Berarti Syekh Hasan Haito tahu siapa tokoh orientalis atau tokoh liberalis yang berusaha untuk menghancurkan bangunan ijma'. Tapi beliau nggak mau sebutkan nama orangnya. Dan orangnya masyhur, kata beliau. Dan orang ini menyebutkan di sebagian buku-bukunya jelas dengan gamblang mengatakan ingin menghancurkan bangunan ijma' supaya dia bisa mencapai tujuannya, ya, yang tadi sesuai hawa nafsunya. Faqala ba'da an syakkaka fi wuqu'il ijma'. Nah, orang tadi mengatakan pertama dia meragukan terjadinya ijma'. Ijma' itu terjadi apa enggak, ragu dia. Ya, meragukan terjadinya ijma', padahal sudah jelas dikatakan ijma' itu ada. Meskipun sangat sedikit tapi ada gitu. Ya, meskipun bisa dikatakan jarang karena tentu ijma' itu kan harus terdiri dari ulama mujtahid, dan ulama mujtahid itu sesuatu yang langka. Tapi ijma' itu ada dalam Islam. Nah, orang liberal ini atau orang yang tadi dikatakan sama Syekh Hasan Haito ini yang ingin menjatuhkan ijma' itu mengatakan pertama dia meragukan ijma' itu terjadi apa tidak. Fa idza thabata lana butlanul ijma' hana alaina ta'wila nuzuli Isa bin Maryam akhir zaman bi buduwil khairi was salah. Nah, kalau kita katakan ijma' itu tidak ada, maka orang bisa menafsirkan hadis-hadis Nabi tentang turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman, itu mengatakan maksudnya bukan Isanya yang turun gitu. Ya, maksudnya bukan Isanya yang turun. Tes. Dengar, Pak? Sudah saya unmute kok. Halo. Tes. Jelas suara saya? Ini lagi hujan di sini jadi agak kurang kedengaran. Baik, saya akan keraskan suara saya. Sudah saya hidupkan audionya. Nah, para ulama bersepakat bahwasannya hadis-hadis Nabi yang menceritakan, yang menjelaskan kalau Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman,
para ulama sepakat maksudnya memang Nabi Isa itu yang turun. Tetapi ada orang yang menyelisihi ijma para ulama itu dengan mengatakan maksudnya Isa turun itu bukan Nabi Isanya yang turun secara hakiki, tapi dikatakan sebagai buduwil khairi wassalah. Artinya nanti akan ada kesejahteraan dan dunia dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan damai, dan dalam keadaan makmur. Maksudnya itu. Jadi mereka tafsirkan turunnya Nabi Isa itu bukan turun secara hakiki, tapi diartikan sebagai akan muncul kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan nanti di dunia menjelang akhir zaman, menjelang kiamat. Thumma dzakara baqiyata ma yuridu ta'wilahu min nususil Qur'an was sunnah. Kemudian kalau sudah dikatakan ijma itu tidak ada, maka mereka akan gampang lagi ya menafsirkan dalil-dalil syar'i sesuai keinginan mereka, baik dari dalil dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah. Maka jelas di sini peran penting ijma dalam menjaga keutuhan syariat. Karena dia seperti tembok kokoh yang jika tembok itu hancur, maka orang-orang sesat, pengikut hawa nafsu, itu akan senantiasa akan gampang mengotak-atik atau menafsirkan ayat-ayat syariat atau dalil-dalil syariat dengan sesuka hati mereka. Lalu beliau berkata, "Idzan falladhi yahulu bainahu wa baina ma yuridu huwa alladhi huwa al-jidarul matin wa hisnul mani' wal husnul mani' wa huwa al-ijma'." Oleh karena itu, yang menghalangi orang-orang pengikut hawa nafsu tadi, ya, yang menghalangi mereka dari tujuan mereka untuk mengotak-atik syariat Islam dengan hawa nafsu, apa yang menghalangi? Yaitu ijma, tembok kokoh yang bernama ijma. Sehingga ada para ulama, di antara para ulama yang meletakkan ijma itu adalah dalil pertama min aqwal adillah. Setelah itu baru Quran dan Sunnah. Ya, ada yang mengatakan demikian. Tapi masyhurnya kan Quran, Sunnah, baru ijma. Kenapa? Karena ijma ini luar biasa kekuatannya, gitu. Dan dia pasti bersumber dari dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan dia hujjah yang ma'sum, minal khata, ya, ma'sum anil khata, terjaga dari kesalahan. Bal balagat as-safahah bi ba'dihim ila an qala innal ijma' bid'ah. Bahkan ada orang-orang bodoh di antara mereka sampai mengatakan ijma' itu bid'ah. Kaburat kalimatan kharajat min famihi fama qala illa buhtanan wa zura. Ya, ini dibantah habis oleh Syekh Hasan Haito. Ini orang-orang yang membenci ijma'. Wa qad qala mithla hadza qadiman an-Nadham. Dan ada tokoh dahulu di zaman dulu yang mengatakan ya, mohon maaf, sinyalnya lagi jelek. Baik, kita lanjutkan. Wa qad qala mithla hadza qadiman an-Nadham. Jadi ada ulama Mu'tazilah, An-Nadham ini salah seorang pembesar Mu'tazilah, itu juga mengatakan persis seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal zaman sekarang yang pengikut hawa nafsu. Ya, sahibu kitab Nasrut Tathlith ala Tauhid kama qalahu Ibnu Subki. Jadi mengatakan ijma itu tidak ada atau meragukan keberadaan ijma, sehingga dengan mudahnya mengotak-atik atau menafsirkan dalil-dalil syariat sesuai hawa nafsunya. Wa yang kana hadzal qail al-musyakkik fama mithluhu wa mithlu al-ijma' fil Islam illa kama qala asy-sya'ir la yadurul bahra amsa zakhiran an rama fihi ghulaman bihajar. Intinya bagaimanapun perkataan dari dulu sampai sekarang, orang-orang yang meragukan
meragukan keberadaan ijma, maka itu seperti tidak dianggap. Ya, karena ijma itu para ulama kaum muslimin dan kita juga telah mengetahui ijma itu keberadaannya ada. Ya. Faqad ihtajjatil ummatul islamiyah bil ijma' min muftatahin amriha fi saqifati bani Sa'idah ila yaumina hada. Dan umat Islam telah berhujjah dari dulu dengan ijma', ya, dan dengan ijma' min muftatah amriha fi saqifati bani Sa'idah, dari sejak setelah wafatnya Rasul, yaitu ijma' dalam ijma' terhadap diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sampai hari ini. Ya, sampai pada hari kita sekarang. Wa ila yaumil qiyamah insyaallah, dan nanti sampai hari kiamat. Jadi ijma itu akan selalu ada sejak zaman Nabi, sejak zaman wafatnya Rasul, setelah zamannya wafatnya Nabi. Ya, itu terbukti dengan ijma di Saqifah Bani Sa'adah. Ya, itu pengangkatan Abu Bakar kalau saya tidak salah. Sampai pada hari kita sekarang, bahkan bisa sampai hari kiamat nanti insya Allah. Selama di sana ada mujtahid, maka ijma itu senantiasa akan selalu ada. Walaula anna dalila alaihi qat'i, dan kalaulah dalil ini qat'i, lamma alzama ba'duhum ba'dan bihi walam mahtajja bihi ba'duhum ala ba'din. Ya. Ulama khilaf apakah dalil ijma ini dia dalilnya qat'i apa dhanni, ya. Ada yang mengatakan dhanni, ada yang mengatakan qat'i. Ya, ada yang mengatakan dhanni, ada yang mengatakan qat'i. Kalau dalam al-waraqatnya Syekh As-Sadri, dia mengatakan ijma itu adalah dalil yang qat'i. Ala kulli hal, baik dia dhanni maupun dalil qat'i, maka selama itu ijma wajib kita mengamalkannya. Dan dalil ijma itu adalah sebuah hujjah dalam syariat. Yang masyhur itu dua. Aslinya banyak, tapi yang masyhur itu dua. Wa may yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini dalilnya masyhur. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Wajhul istidlalnya anna ittiba'a sabilil mu'minin wajib. Mengikuti jalan-jalan kaum muslimin itu wajib. Wa sabilul mu'minin huwa ijma'uhum wa ittifaquhum. Dan maksud dari sabilul mu'minin itu adalah ijma'nya kaum muslimin. Ala qaulin, terhadap sebuah perkataan atau perbuatan atau sebuah perkara dalam satu perkara. Wa man khalafa dzalika faqad waqa'a fi dairatil iqab. Dan siapa yang menyelisihi sabilul mukminin itu, kesepakatan kaum muslimin, maka dia berhak mendapatkan azab yang Allah janjikan dalam ayat ini. Nuwallihi wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lalu dalil yang kedua dari hadis Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Wa wajhul istidlal annal ulama al-mujmi'un alladhi ittafaqu ala hukmin muayyanin la yumkinu an yattafiqu ala dhalal wal fasad wal khata'i wal khata'i wal wuqu'i fil ghaflah. Para ulama yang tadi bersepakat, para mujtahid, fuqaha mujtahidun yang bersepakat terhadap sebuah perkara, itu tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, dan tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan dan kerusakan. Jadi benarlah bahwasanya ijma itu adalah hujjatun ma'sumah 'anil khata'. Lalu jenis-jenis ijma apa saja? Ijma itu ada 3 macam. Lil ijma' salasatu anwa'. Dia
al-ijma'ul qawli, ijma' yang sifatnya qawli, yaitu ka'an yaqula jami'ul mujtahidin qawlan wahidan fil mas'alah. Misalnya ada 4 orang mujtahid, lalu mereka bersepakat, lalu mereka memutuskan berkata, ya jadi qaul, muncul perkataan atau tulisan bahwasannya hukum perkara masalah ini adalah boleh, misalnya. Seperti berkata para ulama tadi, ittafaqna annal bai'a mubah. Jual beli hukumnya mubah. Bahwasannya sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, matalan. Ya. Ada lagi yang mengatakan ittafaqal ulama ala tahrimil istinsah al-bashari. Ulama zaman sekarang kontemporer, ya, yang diwakili oleh lembaga-lembaga ulama seperti apa itu, seperti Majma' al-Fiqhi, perkumpulan ulama dunia itu, mereka bersepakat bahwasannya hukum cloning manusia itu haram, dan juga jual beli rahim, sewa rahim itu juga haram, dan yang semisalnya. Itu namanya ijma' qauli. Kedua, ijma' fi'li, itu ijma' berdasarkan perbuatan para ulama. Wadzalika bi an yattafiqa jami'ul mujtahidin ala amalin ma. Semua ulama mujtahid itu bersepakat terhadap suatu perbuatan. Fa inna nafham min amalihim annahu jaiz bi ijma'ihim alaihi. Dari perbuatan mereka itu semua, jadi ada sebuah perbuatan dilakukan oleh semua ulama mujtahid tadi. Dari situ kita paham bahwasannya perbuatan itu boleh. Kenapa? Karena para ulama mujtahid melakukannya semua. Dan tidak ada yang mengingkarinya sama sekali. Seperti contohnya apa? Para ulama itu mereka diundang untuk konferensi misalnya di Jeddah. Para ulama mujtahid di seluruh dunia ini diundang konferensi di Jeddah membahas fatwa-fatwa terkini misalnya. Ya, akan berfatwa tentang masalah tertentu. Pusatnya di Jeddah, maka nanti mereka semua naik pesawat. Ulama dari Asia naik pesawat, ya, dari Indonesia naik pesawat, dari Eropa naik pesawat, semua naik pesawat. Nah, dari sini kita tahu para ulama tadi semuanya berangkat ke Jeddah dengan pesawat terbang. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya hukum naik pesawat boleh. Kenapa? Karena para ulama melakukan semuanya. Atau belajar menggunakan kursi dan meja. Memang tidak ada qaul, tapi para ulama melakukannya langsung. Mereka duduk di majelis ilmu, mereka duduk di sebuah konferensi dengan menggunakan meja dan kursi. Maka penggunaan meja dan kursi itu juga dibolehkan berdasarkan ijma' fi'li. Di antara ijma' fi'li yang paling masyhur adalah salat tarawih 20 rakaat. Sebagaimana nanti dijelaskan sama Syekh. Lalu yang ketiga ijma' as-sukuti. Ini juga masyhur. Wadzalika bi an yaqula ba'dhum qawlan aw yaf'ala fi'lan wa yantashiru hadzal qawlu aw al-fi'lu baina jami'il mujtahidin wa la yunkiru ahadun minhum qawlahu hadza bal yaskutuna jami'an alaihi. Jadi ada sebagian ulama atau satu ulama berkata demikian atau melakukan sebuah perbuatan, lalu perkataan itu, fatwa tersebut tersebar di ulama mujtahidin yang lain. Ya, qaul tersebut terdengar dan tersebar sampai ke telinga ulama mujtahid yang lain, dan tidak ada di antara mereka yang mengingkarinya. Maka ini dalil kalau ulama yang tadi diam, itu dalil kalau dia sepakat dengan perkataan ulama yang sebelumnya. Ma'adami khaufihim, tanpa ada rasa takut dalam diri mereka, wa mururi zaman alladhi yumkinuhum fihi minan nadhar fi ma qila aw fa'al. Dan juga telah berlalunya waktu yang memungkinkan mereka untuk meneliti fatwa tersebut. Ya, meneliti fatwa tersebut.
fasakatu fasukutuhum hadza yu'tabar ijma'an sukutiyan bisyurutil lati dzakarnaha. Ya, diamnya para ulama tadi setelah mengetahui perkataan fatwa seorang ulama lalu mereka diam, padahal mereka telah berlalu waktu yang mereka punya waktu untuk membaca ulang fatwa tersebut, meneliti ulang, tapi mereka diam, tidak memberikan komentar atau tidak membantah, tidak menyelisihinya, ya, maka itu disebut berarti secara tak langsung mereka menyetujui fatwa seorang ulama yang pertama. Maka disebut ijma' sukuti berdasarkan syarat-syarat ijma' yang telah kita sebutkan. Wa min a'dhamil amtsilatil ijma', di antara ijma' yang paling besar contohnya, yang paling nyata, ijma'ul muslimin ala karril usur wa marrid duhur ala anna salat tarawih 20 rakaah. Ini di antara ijma' fi'li. Ya, ijma' fi'li. Para ulama kaum muslimin dari berbagai belahan bumi, kalau tiba waktu Ramadan, kita lihat televisi, maka kita akan jumpai mereka itu sholatnya tarawihnya 20 rakaat plus 3 dengan witir, 23 jadinya. Ya, kita lihat di Masjidil Haram 20. Kita lihat di Al-Aqsa 20. Ya. Di belahan manapun, di belahan bumi manapun, dari berbagai waktu dan zaman, itu kaum muslimin mayoritas, kalau bisa kita katakan mayoritas, mereka sholatnya 20 rakaat untuk tarawih. Dan ini juga yang menjadi pendapat jumhur ulama. Ya, bahwasannya tarawih itu ya 20-an. Meskipun secara tahdid tidak ada pembatasan tertentu jumlah rakaat. Cuman yang masyhur di kalangan ulama dari itu sampai sekarang, bahkan yang masyhur oleh mayoritas kaum muslimin, itu 20 rakaat. Ya, 20 rakaat, bukan 11. Bukan 11. Wal ijma'u ala hadza ijma'un qauli fi'li wa sukuti. Jadi ijma' sholat tarawih 20 rakaat itu mencakup tiga-tiganya. Bisa ijma' qauli, ijma' fi'li, dan ijma' sukuti. Wa amma qaulul wahid minas sahabah falaysa bihujjah ala ghairihi ala ma sanadhkuruhu fil adillatil mukhtalaf fiha. Sedangkan perkataan satu orang dari sahabat itu bukanlah hujjah bagi yang lain, sebagaimana akan kita sebutkan, kata beliau, di pembahasan dalil-dalil yang mukhtalaf fiha. Ya, atau pembahasan qaul as-sahabi, yang mana mazhab Syafi'i mengingkari, ya, tidak sepakat atau tidak menganggap qaul sahabi sebagai hujjah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan qiyas. Al-qiyasu lughatan masdaru qasa bi makna qaddara. Artinya menghitung atau memperkirakan. Yuqalu qistul arda bid-dira'. Aku mengukur luas tanah itu dengan dira'. Ai qaddartuha biha. Aku mengukurnya, ya, mengukur luas tanah itu namanya qasa au qistu al-ard. Qaddara yuqaddiru, mengukur. Secara istilah, secara lugatan. Secara istilah makna qiyas adalah raddul far'in ila aslin bi'illatin tajma'u bainahuma fil hukmi. Ya, membawa perkara furu' yang tidak ada nasnya dalam syariat kepada perkara usul yang ada nasnya dalam syariat dengan illah yang sama. Illah yang sama artinya illah itu ada di furu' dan juga ada di usul dalam hukum. Dari sini kita tahu qiyas ada 4 rukun. Falil qiyas arba'atu arkanin yumkinu ma'rifatuha minat ta'rif.
Satu, al-far'u, yaitu perkara cabang. Wa huwal haditsatul jadidah allati la hukma laha fil Qur'ani awis sunnati awil ijma'i kal birah matala. Itu perkara cabang, yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada hukumnya disebutkan dalam dalil-dalil syariat seperti Quran, sunnah maupun ijma'. Artinya perkara yang memang baru ada di zaman sekarang atau di masa belakangan yang tidak pernah ada ketemu di zaman Nabi. Ya, atau di zaman salafus saleh misalnya. Seperti apa? Bir. Birah itu bir. Bir, whisky, apalagi wine, ya, arak, apapun itu jenis birnya. Kemudian ada asl. Contoh lain furu' itu seperti beras. Ya, beras. Beras itu kan cabang. Zakat dengan beras, boleh nggak? Atau beras itu ada nggak ribanya beras itu? Nah, itu dikiaskan dengan al-bur atau gandum. Lalu ada aslun. Aslun itu adalah wal amrul ladzi sayuqasu alaihi. Ini dia perkara inti, perkara pokok yang cabang itu dikiaskan dengannya. Ya, wa qad warada an-nassu bi hukmihi. Dan perkara usul ini, perkara asal ini ada dalilnya dalam syariat. Ya, jelas ada dalilnya dalam syariat. Seperti apa? Al-khamr. Jadi cabangnya adalah bir atau minuman beralkohol yang lain. Atau contohnya selain bir adalah narkoba, ganja, heroin, dan yang semisalnya. Itu kan tidak ada hukumnya dalam syariat. Secara dalil syari tidak ada. Tapi dia bisa kita kiaskan dengan khamr. Hukumnya apa? Hukmul asli wa huwal hukmul ladzi jaa minasy-syari' lil asl. Yaitu hukum yang datang dari syariat terhadap perkara usul. Seperti khamr tadi kan, khamr hukumnya apa dalam syariat? Hukumnya haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kat tahrimil ladzi warada bihin nas al-Qur'ani lil khamr. Ya, jelas khamr hukumnya haram. Itu dengan nas dari Al-Qur'an dan sunnah. Lalu ada illah. Illah itu ya sebab lah bisa kita katakan. Ya. Bahasa sederhananya sebab atau alasan kenapa khamr itu diharamkan. Wa huwal wasful ladzi yujma'u bihi al-wasful ladzi yajma'u bihi bainal asli wal far'i. Yang mana sebuah sifat yang berkumpul ada di aslun dan ada di far'un. Dia ada di usul, ada di furu'. Seperti contoh ini, khamr itu apa? Kenapa ilahnya diharamkan? Karena ilahnya iskar, memabukkan. Ya, menghilangkan fungsi akal, membuat orang hilang akal. Maka kita lihat dalam bir atau minuman keras, arak, whisky, wine, dan yang semisalnya, itu juga membuat mabuk. Sehingga bisa kita kiaskan hukum minum bir atau hukum mengkonsumsi narkoba, hukumnya haram. Kenapa? Karena di dalam barang-barang tersebut, itu ada illah yang sama ilahnya dengan khamr, yaitu memabukkan. Sehingga dihukumi haram. Itu contohnya. Fa'idha tahaqqaqal iskaru fil birah allati lam yarid bihan nassu hamalnaha 'alal khamri allati warada bihan nassu wa huwa tahrim. Kalau telah kita temukan bahwasannya bir itu juga memabukkan, menghilangkan akal, menghilangkan fungsi akal, maka kita bawa juga hukum itu kepada hukum khamr, yaitu sama-sama haram. Karena ilahnya sama. Khamr ilahnya iskar, memabukkan, dan bir atau narkoba itu juga memabukkan.
Wa ataina al-bira hukmat tahrim, dan kita berikan bir itu hukumnya hukum haram sebagaimana khamr. Wa huwa hukmul asli bil illatil jami'ah bainahuma. Dia hukum asal berdasarkan illah yang sama antara furu' dengan usul. Wahia al-iskar, yaitu memabukkan. Fahiya illatut tahrim fil asli, dia adalah illah kenapa diharamkannya khamr, yaitu iskar. Dan wa illatu ilhaqil birah bihi fi hukmihi wa huwa tahrim, dan illah iskar itu juga kita temukan dalam minuman beralkohol yang lain, bir atau narkoba atau ganja dan yang semisalnya, maka juga dihukumi sebagai suatu yang haram untuk dikonsumsi. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, kata Nabi kan. Lalu contoh yang kedua, tadi kan kias bir dengan khamr atau kias narkoba dengan khamr, hukumnya haram. Sekarang kias yang kedua, contohnya mengkiaskan arus alladzi lam yarid nassun birabawiyatihi illa anna nassa jaa birabawiyatil qamh. Nah, sekarang kita mengkiaskan beras dengan gandum. Kalau gandum kan jelas itu termasuk al-asnaf ar-ribawiyah. Di antara 6 barang-barang ribawi, itu kan kita tahu ya, kata Nabi, barang-barang riba sebagaimana dalam hadis Nabi ada 6 yang ada teks nasnya. Emas, perak, bur, syair, gandum halus, gandum kasar, atau jawawud lah katanya. Lalu ada tamr, kurma. Yang keenam ada milh, garam. Nah, di dalam teks syar'i itu, dalam hadis Nabi itu, hanya disebutkan 6. Tapi bisa kita kiaskan dengan yang lain selama ilahnya sama. Gitu. Kan nggak ada beras di situ kan? Apakah berarti beras itu tidak ada ribanya? Jika saya beli, saya punya, karena saya orang Padang nih, saya beli beras Jawa 2 kilo atau 3 kilo beras Jawa, saya tukar dengan 5 kilo beras Padang. Boleh nggak? Jual beli kayak gitu. Itu riba enggak? Ya riba. Kenapa kok riba? Padahal kan beras tidak ada dalam nas. Karena kan nas katanya cuma emas, perak, gandum, syair, kemudian garam dan juga kurma. Nah, ternyata ilah yang ada dalam beras itu juga ada dalam qamh, yaitu apa ilahnya? Makanan, at-tu'um. Wa illatur riba hiya at-tu'um. Begitu pula emas dan perak itu sekarang ribanya di mana ribanya? Di mata uang sekarang, rupiah atau dolar dan mata uang yang lain. Jadi nggak boleh kita membeli 100.000 rupiah kita tukar dengan 120.000 rupiah. Nggak bisa. Nggak boleh. Selama itu jenisnya sama dan ilahnya sama, maka dalam jual beli itu harus taqabud, harus apa tuh, ada 3 itu ya. Harus sama, harus tasawi, taqabud, dan juga hulul. Ya. Harus sama jumlahnya, harus ada serah terima dan harus kontan, kan begitu ya dalam pembahasan fikih itu. Wa hadhil illah maujudatun fil far'. Illahnya tu'um ini ada di far', di aruz, ada karena aruz juga makanan pokok. Wa huwal aruz fa huwa mat'um walidzalika fa inna nulhiqu al aruzza bil bur. Oleh karena itu kita masukkan ya, masukkan nasi beras ke dalam gandum. Maksudnya bagaimana? Fanu'til aruzza hukmal bur. Kita berikan hukum beras itu sebagaimana hukum gandum. Apa hukumnya? Yaitu ribawiyah. Ada riba di sana. Jadi tidak boleh jual beli beras 10 kilo beras Padang ditukar dengan 5 kilo beras Jawa misalnya. Maka itu tidak boleh. Karena di sana ada tafadul. Ya, ada tafadul. Fayahrumu bai'u ba'dihi
mutafadilan. Maka nggak boleh kita menjual beras dengan beras itu mutafadilan tadi, nggak sama timbangannya. 5 beras ditukar dengan 10 kilo beras. 5 kilo ditukar dengan 10 kilo, itu tafadul namanya. Ada ketimpangan, tidak sama rata. Tidak tasawi. Wal illatul jami'ah bainahuma hiya at-tu'mu fil kul. Ilah yang membuat beras itu dimasukkan dalam perkara riba, berjalannya riba di sana yaitu adalah at-tu'um, yaitu makanan. Ya, yaitu makanan. Contoh lain qiyas, yaitu mandi. Sunnahnya mandi ketika mau sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Qiyasul ghusli fi sholatil kusufain bil ghusli fi sholatil jum'ah. Kenapa para ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah mandi sebelum melakukan sholat gerhana? Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Apa qiyasnya? Qiyasnya ketika kita mau Jumatan kita disunahkan mandi kan? Maka begitu pula ketika akan sholat gerhana. Dari mana letak ilahnya, samanya? Karena sama-sama beribadah yang mana di sana ada ijtima'un nas. Ada perkumpulan manusia. Kita diperintahkan, disunahkan untuk mandi sebelum Jumatan supaya apa? Supaya nanti kita wangi dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Kenapa? Karena kita sholat Jumat itu akan bertemu banyak orang, maka disunahkan mandi. Nah, begitu pula ketika akan melakukan sholat gerhana. Dan gerhana kan sholatnya berjamaah. Disunahkan berjamaah kan? Maka ketika akan sholat berjamaah gerhana, sebelumnya mandi juga. Kenapa? Karena sama-sama akan bertemu orang banyak, seperti sholat Jumat. Sehingga di sini kita tahu, al-aslunya adalah al-ghuslu fi sholatil Jum'ah, far'unya adalah al-ghuslu fi sholat al-kusuf. Sedangkan ilahnya apa? Ilahnya adalah ijtima'un nas fil ibadah. Kita beribadah ketika sedang berkumpulnya banyak orang, maka afdolnya kita dalam keadaan bersih dan wangi. Ya, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, itu contoh yang ketiga. Terakhir kita bahas aqsamul illah, aqsamul qiyas afwan, yang qasimul qiyas min haithiyatin katsirah ila aqsamin katsirah. Wa min dzalika annahu yanqasimu ila qiyas illah wa qiyasu dalalah wa qiyasi dalalah wa qiyasi syabah. Wa qiyasi syabah. Qiyas itu terbagi menjadi 3 kata Syekh. Pertama qiyasul illah. Apa itu qiyasul illah? Al-qiyas alladzi tuzkar fihi al-illatu sarahatan. Yang mana ilahnya itu disebut secara gamblang, secara jelas. Wa takunu dalatun 'alal hukmi. Wa takunu dalatan 'alal hukmi, dan dia menjadi dalil sebuah hukum. Wa ma'rifatan lahu wa mu'arrifatan lahu bihaitsu la yuhsinu aqlan takhallufuhu anha, yang mana ya secara akal tidak baik kita menyelisihinya. Apa contohnya qiyas al-illah? Wa dzalika ka qiyasil birah 'alal khamri fit ta'rif. Ini contohnya. Mengkiaskan minuman beralkohol bir dengan khamr dalam hukum yang sama, yaitu haram. Dengan ilah yang sama. Apa ilahnya? Al-iskar wa huwa illatut tahrim fil asl. Nah, ilah iskar dalam khamr itu kan disebutkan jelas, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Jelas. Ilah kenapa khamr itu haram itu secara gamblang disebutkan dalam dalil, yaitu iskar. Nah, iskar ini ada di bir, ada di whisky, ada di arak, ada di narkoba, maka dia juga dihukumi haram. Wa huwa illatut tahrim fil asli kama waradat biha an-nususus syar'iyyatu sarahatan. Sebagaimana disebutkan secara gamblang dalam dalil-dalil syar'i. Wa hiya mawjudatun fil far'i. Nah, iskar ini juga ada di furu', yaitu di bir.
fala yahsunu aqlan takhallufu hukmit tahrim anha. Maka secara akal kita tidak boleh mengingkarinya. Karena jelas ilahnya ada, ya, ada di khamr, ada di bir, maka hukumnya kita katakan sebagai haram sebagaimana khamr. Begitu pula contoh yang lain, Allah Ta'ala berfirman, fala taqul lahuma uff. Nggak boleh kita berkata uff kepada orang tua atau at-ta'fif. Maka juga nggak boleh juga kita untuk memukul orang tua. Dari mana kita bisa katakan? Padahal kan dalilnya jangan berkata uff saja. Berarti kalau mukul boleh? Ya tidak. Berkata uff saja itu tidak boleh. Apalagi yang lebih dari itu, yaitu memukul atau membentak dan yang semisalnya. Ini termasuk qiyasul illah. Secara illah jelas sebutnya. Kenapa dilarang mengatakan sama orang tua? Ilahnya apa? Ilahnya adalah al-iza, menyakiti perasaan orang tua, menyakiti hati orang tua. Nah, berkata saja itu ilahnya ada, menyakiti hati orang tua, apalagi membentak atau memarahi bahkan memukul. Tentu itu lebih iza lagi, lebih parah lagi menyakitinya. Maka karena ilahnya ada, sama-sama ada di furu' dan di cabang, di far'un, di aslun, maka dihukumi dia haram. Itu namanya qiyas al-illah. Yang kedua, qiyasud dalalah. Wa huwal qiyasul ladzi lam tudkar fihi al-illatu sarahatan. Ini kebalikan dari qiyasul illah, yang mana ilahnya tidak disebutkan secara gamblang. Wa inna ma yudhkaru ma yadullu alaihi kalazimuha mathalan. Tapi hanya disebutkan hal-hal yang menunjukkan akan ilah tersebut. Jadi tidak disebutkan ilahnya secara gamblang, tapi hal-hal yang menunjukkan kepada ilah itu, seperti lazimnya. Contohnya gimana ini? Wadzalika ka qiyasin nabid al-khamri fit tahrim. Ini mengkiaskan nabid. Nabid itu kan kalau khamr itu adalah minuman yang dibuat dari perasan anggur. Itu khamr. Nah, kalau nabid itu yang lain. Selain anggur. Jadi jumhur mengkiaskan nabid itu sama kayak khamr, hukumnya haram. Dari mana kok jumhur mengatakan demikian? Bijami'in raihah al-mustaddah fi kullin minhuma. Nah, alasan jumhur, setahu saya jumhur ya yang mengharamkan. Kalau Hanafiyah membolehkan kalau tidak salah, ya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, mengkiaskan nabid dengan khamr, yaitu hukumnya haram. Dari mana kok bisa demikian? Apa ilahnya? Apa sebab pengharamannya? Karena baunya nabid, bau nabid itu seperti bau khamr. Nah itu lihat. Baunya, jadi bukan iskarnya, bukan. Tapi baunya nabid, atau mungkin warna dari nabid, bau dan warna dari nabid, itu seperti khamr. Sehingga diharamkan. Nah, jadi ini dilihat dari sisi yang lain. Bukan langsung dari ilahnya, tapi dilihat dari hal-hal yang mendekatinya. Fahuna lam tuzkar al-illatu wa hiyal iskar sarahatan wa innama dzukira lazimuha wa huwa ar-raihatul mustaddah ad-dallatu ala wujudil iskar. Tapi dikaitkan dengan baunya nabid, itu baunya sama dengan bau khamr, sehingga ini terindikasi nabid ini juga memabukkan seperti khamr karena dilihat dari warnanya sama dan baunya juga sama, sehingga indikasinya kuat kalau nabid ini juga memabukkan seperti khamr gitu. Itu namanya qiyas ad-dalalah. Semoga dapat dipahami. Waqad yustadallu 'alaiha bi ghairi lazim aidan kama huwa ma'rufun fiha. Nah. Kemudian yang ketiga, qiyasus syabah. Qiyasus syabah ini gampangnya gini gampangnya. Qiyasus syabah itu ada dua aslun, ada dua perkara pokok, dan ada satu perkara cabang.
Nah, gimana maksudnya? Wa huwal qiyasul ladzi yataraddadu fihi al-far'u baina aslaini yatajadaban. Jadi ada dua aslun, ada dua usul dan satu far'un, satu furu' yang saling tarik-menarik, yatajadaban. Wa yahtamilu an yulhiqa bi kullin minhuma, dan ada ihtimal satu far'un ini bisa masuk ke aslun yang satu, aslun yang A, atau bisa masuk ke aslun yang B. Karena ada dua asal tadi kan. Nah, fayulhaqu bi aktsarihi ma syabahan bihi. Maka si far'un tadi, perkara cabang tadi dimasukkan ke mana yang lebih memiliki kemiripan yang lebih banyak. Apakah ke asal yang A atau ke asal yang B. Dilihat mana yang paling memiliki banyak kemiripan. Contohnya di sini, wadhalika kal'abdir raqiq, seperti budak. Dulu ketika masih ada perbudakan, sekarang udah nggak ada. Ketika misalnya nih, saya punya budak. Nah, budak saya dibunuh orang misalnya. Nah, nanti orang yang membunuh budak saya itu hukumannya apa? Hukumannya bayar diat. Ya, 100 onta seperti membunuh orang, atau hukumannya cuman bayar seharga budak, seperti kalau merusak barang. Kan kalau misalnya ada orang membunuh sapi orang lain, dibunuh sama dia. Maka nanti gantinya apa? Gantinya adalah nilai sapi itu. Kalau harga sapinya itu misalnya 30 juta, maka ganti senilai sapi itu. Itu kan kalau hewan atau barang. Nah, kalau budak gimana? Kalau dibunuh, kita mengganti dengan diat 100 ekor unta sebagaimana membunuh manusia merdeka, atau diganti dengan seharga budak itu. Misal budaknya harganya 30 juta, maka diganti kepada tuan budak tadi seharga 30 juta juga. Nah, fa innahu yataraddadu dhamanuhu baina aslaini, huma al-insan al-hur wal mata. Jadi budak ini dia dikiaskan dengan hewan atau dengan benda, atau dikiaskan dengan manusia merdeka. Nah, maka di sini ada tarik ulur. Apakah dia masuk ke jenis manusia atau masuk ke jenis barang atau hewan? Fahuwa min haitsul adamiyah wa katsirun minat takalif asyariyah yusbihul hur. Dilihat dari sisi kalau budak itu juga terkena taklif, wajib sholat, wajib puasa, ya, boleh menikah, maka dari sisi ini budak itu dia manusia. Tapi di sisi yang lain, wa min haitsu innahu malun yuba wa yushtara wa yuqaf wa tutman ajza'uhu bima nuqisa min qimatihi wa yurathu yushbihul mata. Tapi dari sisi yang lain, seperti budak kan diperjualbelikan. Lalu budak bisa diwakafkan, bisa diwariskan. Maka ini semua seperti apa? Seperti benda. Fa'idha taraddada an-nadharu fi ilhaqihi bi ahadil aslaini. Kalau di sana kita taraddud, saling tarik-menarik, apakah budak ini masuk ke manusia atau masuk ke hewan atau benda, maka kita lihat mana yang paling banyak kemiripannya. Budak itu lebih banyak mirip ke manusia atau lebih banyak mirip ke hewan atau ke benda. Maka di sini terjadi khilaf. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya budak itu yulhaqu bil mata. Budak itu disamakan dengan barang. Artinya kalau budak tadi dibunuh, maka orang yang membunuh budak itu hanya wajib mengganti harga budak itu kepada tuan si budak. Bukan dengan diat. Diat membunuh manusia itu 100 ekor unta. Tapi kalau Hanafiyah mengatakan kalau budak itu yulhaqu bil insan. Dia dikatakan sebagai manusia. Sehingga kalau budak dibunuh,
maka nanti gantinya adalah dietnya 100 ekor unta. Itu contoh budak. Satu lagi contoh, yaitu kalau misal gini, dalam puasa, kalau ada orang sahur kemudian dia sholat subuh, lalu habis sholat subuh dia tidur sampai azan maghrib. Apakah puasanya sah? Sah. Sepakat ulama puasanya sah. Ya enggak? Jadi kalau orang sahur, sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur sepanjang hari sampai azan maghrib, maka puasanya sah. Nah, kalau ada yang kedua, dia makan sahur, kemudian habis makan sahur, menjelang subuh dia gila misalnya. Gilanya sampai maghrib. Habis maghrib baru sembuh gilanya, misal. Apakah puasa orang ini sah? Tentu tidak, karena orang gila itu tidak mukallaf. Nah, sekarang bagaimana dengan orang pingsan? Habis makan sahur, tiba waktu subuh dia pingsan misalnya. Pingsan dia. Pingsan dan baru sadar nanti azan maghrib. Nah, orang pingsan ini puasanya sah apa enggak? Kalau kita kiaskan orang pingsan ini dengan orang tidur, maka kita hukumi puasanya sah. Tapi kalau kita kiaskan orang pingsan ini dengan orang gila, maka kita hukumi puasanya enggak sah. Kan gitu. Jadi di sini ada 2 usul dan 1 furu'. Usulnya tadi adalah orang gila, junun, dan tidur. Sedangkan furu'nya 1, yaitu apa? Yaitu adalah pingsan. Sebagaimana tadi, orang budak, usulnya 2, yaitu manusia atau mata. Sedangkan far'unnya 1, yaitu apa? Budak. Ini namanya qiyas syabah. Insya Allah kita lanjutkan besok sore pembahasan. Insya Allah materi terakhir besok sore. Tes. Baik, afwan terputus karena lagi hujan di sini. Baik, alhamdulillah kita selesai materi kita. Insya Allah kita bahas besok sore materi terakhir yaitu pembahasan syurutul qiyas insya Allah. Ya, pembahasan tentang syurutul qiyas insya Allah taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalah kata saya mohon maaf. Kita akhiri. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Mau tanya Ustaz. Apa? Mau tanya. Oke. Monggo, Ya. monggo Mas. Kalau kitab yang bagus setelah ini apa Ustaz ya yang dipelajarin ya? Setelah Khulasoh ini. Setelah khulasah. Ya, kalau ingin fokus ke fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i itu bisa ke Al-Luma'. Al-Luma' fi usul fiqih. Ya, ke Al-Luma'. Atau bukunya Syekh Hasan Haito juga, yaitu Al-Wajiz fi usuli tashri' al-islami kalau tidak salah. Itu bukunya beliau juga. Ya, bisa ke Al-Luma', bisa ke Al-Wajiz fi usul at-tashri' itu kalau tidak salah. Biasanya orang pakai Al-Luma' biasanya. Lebih masyhur kan Al-Luma'. Nanti habis dari Al-Luma' baru naik ke Jam'ul Jawami' gitu. Wallahu a'lam. Gitu, Mas. Oke. Oh iya, Ustaz. Baru gini Ustaz, ketika apa ya? Kayak memang ada perbedaan Ustaz ya antara apa ya? Yang usul fikih ini ya. Saya pernah dengar masalah apa ya? Lupa juga ya. Kitabnya sama tapi dengan pengajar yang beda tuh kayak ada beda pendapat gitu dalam mengenai si kitab begitu Ustaz. Contohnya gimana? Contohnya apa ya? Lupa saya. Coba Ustaz ya.
Ya itu bisa saja ya, karena tapi justru itu menambah wawasan kita juga. Jadi kitabnya satu, terus kita coba dengar ngaji dari dua orang pengajar yang berbeda, itu eh, bisa kita temukan faedah-faedah yang baru gitu. Yang mana tidak ada diketahui oleh ustadznya sebelumnya, diketahui sama ustadz yang lain. Dan jika ada perbedaan pendapat maka itu tidak masalah. Selama itu perkara yang masih dalam ranah khilafiyah itu fine fine saja, ya fine fine saja, tidak perlu pusing kita. Wallahu a'lam. Ada lagi Mas? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Ya gini Ustadz, ada contohnya nih Ustadz. Apa-apa? Jadi misalkan di Al-Waraqat tuh Ustadz kan, Hah? ada majas tuh Ustadz, majas gitu. Ada yang menganggap ada majas tuh ada dalam Quran, tapi ada juga ulama yang bilang tidak ada itu Ustadz gitu kan. Nah, dua pendapat ini kan berbeda pendapat tuh Ustadz, apa bertolak belakang gitu loh Ustadz kan. Ada ulama yang mengatakan majas itu ada yang bilang itu tidak ada gitu Ustadz. Ya. Padahal kitabnya sama gitu, Al-Waraqat gitu, misalkan gitu. Iya. Yang mensyarah siapa yang mensyarah? Tergantung yang mensyarah siapa, ya kan? Yang memang faktanya memang berbeda. Masalah ulama khilaf, apakah Al-Quran itu ada majas atau tidak? Seperti contoh lain, apakah Al-Quran itu semuanya berbahasa Arab atau ada bahasa non-Arab di dalam Quran? Nah itu juga khilaf itu. Dan itu disebutkan di berbagai macam kitab-kitab usul fikih. Ya. Mungkin di Al-Waraqat belum terlalu, karena Al-Waraqat kan kitab dasar, kitab pemula. Jadi tidak terlalu disebutkan panjang lebar di sana. Sama kayak saya punya dua syarah Al-Waraqat. Pertama syarah dari Dr. Nasr Asy-Syadzri. Yang kedua saya punya syarah Waraqat dari Dr. Labib. Itu juga kalau kita lihat isinya ya berbeda. Enggak masalah, itu bagi saya malah semakin menambah wawasan keilmuan. Ya, semakin menambah wawasan keilmuan. Wallahu a'lam. Selama itu khilafnya memang khilaf yang sudah ada khilaf dari dulu, ya sudah ada khilaf dari dulu, maka itu enggak mafi muskilah. Tergantung nanti Syekh ini mentarjih apa dalam bukunya, tarjihnya apa. Nah kalau Syekh lain tarjihnya apa, maka masing-masing penulis itu punya tarjih sendiri-sendiri yang bisa saja sama, bisa saja berbeda, tergantung ilmu yang mereka punya masing-masing. Wallahu a'lam. Gitu ya, Mas Rizky ya. Ada lagi? Apa masih bingung? Ya Ustadz, jadi ada yang Ustadz yang meniadakan yang majas tuh Ustadz, katanya kalau kita menetapkan majas dalam Al-Quran itu bisa-bisa nanti kita mentakwil sifat nama Allah gitu katanya, makanya yang Ustaz. Ya walau alam, saya belum baca lagi. Tapi kalau memang khilaf memang ada, ya memang khilaf ada. Tapi yang walau alam, kalau yang saya baca di kitab Ma'alim Usul Fikih itu yang lebih rajih itu apa ya, lupa saya. Ya, intinya memang ada khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal kita kalau memang punya alatnya apa bisa paham, kita bisa melihat dalil ulama mana yang kita lihat lebih mendekati kebenaran.
Ya, nah Ustaz. Itu aja. Jadi, wallahu alam. Baik, kita teruskan besok insya Allah pertemuan terakhir, dan pekan depan kita sudah masuk ujian semester terakhir insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.